Habil Hambali Qalal Allamatu As-Safarayani Fi kitabihi Gida'il Albabi Qala Al-Marwazi Sa'altu Aba Abdillahi Al-Imama Ahmad bin Hambalin rahimahullahu an qublatil yadi faqala in kana ala tariqit tadayyuni fala ba'sa wa in kana ala tariqid dunya fala wa qala aidan wa fil adabil kubra wa tubahul mu'anaqatu wa taqbilul yadi war ra'si tadayyunan wa takarruman wa ihtiraman ma'a amnis syahwati. Al-madhabil hambali, madhab hambali. Qala allamatu as-safarayani fi kitabihi Gida'il Albabi, berkata Al-Allamah As-Safarayani dalam kitabnya Gida'ul Albab. Qala Al-Firwazi Sa'altu Aba Abdillahi Al-Imam Ahmad bin Hambalin rahimahullahu, aku bertanya kepada Abu Abdillah Al-Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah an qublatil yadi, tentang hukum cium tangan. Faqala in kana ala tariqit tadayyuni fala ba'sa, jika adalah atas jalan agama fala ba'sa, maka tiada mengapa. Wa in kana ala tariqid dunya fala, dan jika adalah atas jalan dunia maka tidak boleh. Kalau cium tangannya dengan dasar agama boleh, kalau selain itu nggak boleh. Ini kata Al-Imam Ahmad bin Hambal. Al-Imam Asy-Syafi'i itu pernah berkata kepada Al-Imam Ahmad bin Hambal, ya Ahmad, idza wajadtal haditha fa'rid alayya li'annaka kunta ahfazu wa nahnu adraku. Wahai Ahmad, kalau engkau mendapatkan satu hadis maka bawa kepada fa'innaka kunta ahfazu, karena engkau lebih banyak hafalan hadisnya dariku. Wa nahnu adraku, sedangkan kami lebih menguasai dalam ilmu mustalahul hadis. Jadi Imam Syafi'i hafalan hadisnya gak terlalu banyak, tapi beliau sangat memahami mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, mana hadis yang bagus, mana hadis yang kurang bagus, berdasarkan ilmu mustalahul hadisnya. Padahal waktu itu belum ada rancangan ilmu mustalahul hadis, tapi Imam Asy-Syafi'i berkata, idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Apabila ada hadis yang sahih, maka itulah madhabku. Maka Imam Ahmad bin Hambal ketika ditanya tentang hukum cium tangan, beliau menjawab, in kana ala tariqit tadayyuni fala ba'sa wa in kana ala tariqid dunya fala. Jika adalah atas jalan agama maka tiada mengapa, dan jika adalah atas lantaran jalan dunia maka tidak boleh. Wa qala aidan, dan beliau pun berkata, wa fil adabil kubra, di dalam kitab Al Adabul Kubra, wa tubahul mu'anaqatu, dan dibolehkan mu'anaqah, saling merangkul. Wa taqbilul yadi war ra'si, dan mencium tangan dan kepala. Tadayyunan, dalam
keadaan dasar agama, tadayunan lantaran dasar agama, watakaruman dan lantaran penghormatan, wahtiroman dan lantaran memuliakan, ma'a amnis syahwati bersama aman dari syahwat. Jangan sampai berpelukan ada unsur syahwat di situ. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal menjelaskan tentang makna Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal ghammi wal husni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham, dari gham, dari huzn. Padahal ham, gham, huzn artinya sama, kesedihan. Cuman bedanya alham huwal makruh alladhi yaridu alal qalbi bisababi amrin yakhafu wuqu'ahu fil mustaqbal. Ham itu adalah kesedihan yang datang atas hati dengan sebab satu perkara yang ia khawatir terjatuhnya di masa yang akan datang. Kesedihan yang dia khawatir akan mengenai dirinya di masa yang akan datang itu namanya ham. Kalau saya kerja nanti dipecat, ya bagaimana nanti ke depan? Itu ham. Kalau seumpama Jakarta nggak jadi ibu kota lagi, pindah ke Kalimantan, tak bagaimana? Nah itu ham namanya, ham. Lalu yang kedua, qam wal makruh alladhi yaridu alal qalbi bisababi amrin fil waqtil hadir. Qam itu adalah kesedihan yang datang atas hati dengan sebab satu perkara yang dia alami saat ini. Kesedihan-kesedihan yang dia alami saat ini itu namanya qam. Yang ketiga, al-huznu huwal makruh alladhi yaridu alal qalbi bisababi amrin qad waqa'a fil madhi. Husnun itu adalah kesedihan yang ada di dalam hati dengan sebab satu perkara yang terjadi di masa yang telah berlalu. Dia ingat dulu begini, sedih dia, itu husnun. Kalau kesedihan yang dia alami hari ini itu namanya ghamun. Kesedihan yang khawatir akan terjadi di masa yang akan datang, hamun. Wa qala aidan wa qala al-Hafiz Ibnul Jauzi fi manaqibi ashabil hadithi yang bagi lit-talibi an yubaligha fit tawaddu'i lil alimi wa yudhilla lahu. Qala wa minat tawaddu'i takbilu yadihi wa qabbala Sufyanu bin Uyainah wal Fudailu bin Iyadin ahaduhuma yadal Husain bin Ali al-Ju'fi wal akharu rijlahu. Wa qala aidan, dan beliau pun berkata, wa qala al-Hafiz Ibnul Jauzi fi manaqibi ashabil hadithi, berkata al-Hafiz Ibnul Jauzi dalam manaqib ashabil hadith, beliau berkata, yang bagi lit talibi, seyogianya bagi para pelajar, an yubaligha fit tawaddu'i, bahwa ia bersungguh-sungguh dalam ketawaduannya, lil alimi, di hadapan orang yang alim, wa yudhilla lahu, dan merendahkan diri di hadapannya.
Qala, beliau berkata, wa minat tawadu'i, dan di antara ketawaduannya, takbilu yadihi, adalah mencium tangannya. Wa qabbala Sufyanu bin Uyainata wal Fudailu bin Iyadin ahaduhuma yadal Husain bin Ali al-Ju'fi wal akharu rijlahu, dan mencium Sufyan bin Uyainah dan Fudail bin Iyad, salah seorang di antara keduanya, akan tangannya Husain bin Ali al-Ju'fi, ulama yang wafat pada tahun 203 Hijriah. Wal akharu rijlahu, sedangkan yang lain mencium kakinya. Al-Husain bin Ali al-Ju'fi adalah ulama mutaqaddimin yang wafatnya itu dalam keadaan bujangan. Ini bujangan. Jadi kemarin sudah kita sebutkan ulama-ulama yang meninggal dunianya dalam keadaan bujangan, dan nambah lagi satu lagi adalah Al-Husain bin Ali al-Ju'fi, wafat dalam keadaan bujangan. Dalam ungkapannya Al-Imam Husain bin Ali al-Ju'fi, beliau katakan, at-tarbiyah an ta'rifa mata tatakallam, wal akhlaq antas ma'a liman yatakallam, wal adab alla tuqati'a man yatakallam, wal daka alla tusaddiqa kullaman yatakallam. At-tarbiyah, ciri orang yang berpendidikan itu adalah anta'rifa mata tatakallam, bahwa engkau mengetahui kapan waktunya harus berbicara. Wal akhlaqu, sedangkan orang yang berakhlak itu adalah antas ma'a liman yatakallam, bahwa engkau mampu menjadi pendengar yang baik di hadapan orang yang sedang berbicara. Wal adabu, sedangkan orang yang beradab itu alla tuqati'a man yatakallam, bahwa jangan engkau memutuskan pembicaraan orang yang sedang berbicara. Wal daka'u, sedangkan orang yang cerdas itu alla tusaddiqa kullaman yatakallam, bahwa tiada segera mempercayai setiap orang yang berbicara. Wa qala aidan, wa qala Abul Ma'ali fi syarhil hidayati, amma takbilu yadil alimi wal karimi liribdihi wajaizun. Waqad alimtu annas sahabata qabbalu yadal Mustafa sallallahu alaihi wasallam kama fi hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma inda qudumihim min ghazwati Mu'tah. Wa qala aidan, dan beliau pun berkata, wa qala Abul Ma'ali bi syarhil hidayati, berkata Abul Ma'ali dalam syarhul hidayah, amma takbilu yadil alimi wal karimi liribdihi pajahizun, adapun mencium tangan orang yang alim dan mencium tangan orang yang dermawan lantaran pemberian dan pertolongannya, fajahizun, maka hukumnya adalah boleh. Orang yang alim dan orang yang karim, orang yang pemurah, orang yang dermawan, ketika memberikan pertolongan, pemberian kepada kita dan kita cium tangannya, hukumnya adalah boleh. Waqad alimtu, dan sungguh aku telah memahaminya,
annas sahabata, bahwa para sahabat qabbalu yadal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mereka mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama fi hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, inda qudumihim min ghazwati Mu'tah, ketika kedatangan mereka dari perang Mu'tah. Kemarin kudum, kemarin kan kodima udah ya, kodima artinya ja'a min makanin ba'id, datang dari tempat yang jauh. Ada juga rogiba fi, ada rogiba anhu, ada rogiba ilaih. Kalau rogiba fi artinya aroda wa ahabba, cinta. Kalau rogiba anhu artinya tarokah wa kariha, benci. Kalau rogiba ilaih artinya sa'alah wa tadarro'a ilaih, meminta dan berdoa. Contoh, al-ghoban nasibi, manusia yang paling dicintai. An-nikahu sunnati paman rogiba an sunnati. Rogiba an artinya membenci. Wa ila rabbika fargob, itu rogiba ila artinya kepada Tuhanmu berdoalah dan merendahkan dirilah. Nah, itu rogiba ini. Al-madhabul maliki, qala al-allamatu al-asqalaniyu fi kitabihi Fathil Bari. Qala al-imamu Malikun in kana ala wajhi takaburi wa ta'zimi fa makruhatun, wa in kanat ala wajhil qurbati ilallahi lidinihi aw li ilmihi aw li syarafihi fa inna dzalika jaizun. Ada orang yang ahli nahwu, punya bini namanya Sukainah, cuman mukanya rada jelek. Sukainah itu kan tasghir dari sukun. Sukainah itu tasghir dari sukun, sukun ditasghir jadi Sukainah. Punya bini namanya Sukainah, cuma ada jelek kan. Pas dia merantau jauh, dia nikah lagi sama perempuan yang rada cakepan, namanya Sukainah juga. Dapat 2 orang istri namanya Sukainah. Sukainah yang pertama yang ada jelekan diceraiin, yang cakepan diterusin. Enggak ada orang nanya, ente kagak tahu terima kasih. Dulu kan susahnya sama Sukainah yang ono, senangnya sama Sukainah yang ini. Kenapa kagak dua-duanya? Namanya dia ahli nahwu. Jawabannya apa? Idal taqo sakinain hadbul awal. Idal taqo sakinani hudibal awal. Idal taqo sakinani hudibal awal. Apabila bertemu 2 sukun, maka dibuang yang pertama. Itu gara-gara ahli tahu tuh. Idal taqo sakinani hudibal awal. Apabila bertemu 2 sukun, yang pertama dibuang yang pertama kan. Dia nyanyi itu mah namanya akal-akalan. Al-madhabil maliki, madhab maliki. Qala al-allamatu al-asqalaniyu fi kitabihi Fathil Bari. Berkata al-allamah al-asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Qala al-imamu Malikun, berkata al-imam Malik,
In kanat ala wajhi takaburi wa ta'zimi famakruhatun. Jika adalah atas jalan kesombongan dan pengagungan, famakruhatun, maka cium tangan adalah makruh. Wa in kanat ala wajhil qurbati ilallahi lidinihi aw li ilmihi aw li syarabihi fa inna dzalika jaizun. Wa in kana, dan jika adalah ala wajhil qurbati, atas jalan mendekatkan diri ilallahi, kepada Allah, lidinihi, lantaran agamanya, aw li ilmihi, atau karena lantaran ilmunya, aw li syarabihi, atau lantaran kemuliaannya, fa inna dzalika jaizun, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah boleh. Wa tsumma qala ghayatul murad fi hukmi dzikri bil ismil mufrad. Nah, ini bahasan yang selanjutnya tentang berzikir dengan zikrul mufrad. Zikrul mufrad artinya Allah, 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 Allah. Itu bagaimana hukum? Karena ada kan di YouTube tuh ada orang bilang kalau zikir Allah, Allah kagak ada pahalanya. Lah nyebut nama Tuhan aja kagak boleh. Kan aneh gitu ya. Kita bahas itu. Ada kitab yang terakhir, Ghayatul Murad fi hukmi dzikri bil ismil mufrad. Wallahu a'lam.